Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak Nano. Selamat siang Bu Ais. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, baik. Alhamdulillah. Apakah Bapak siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya untuk rubrik penilaian untuk pelaksanaan coaching hari ini. Iya. Jadi yang pertama kita ya Bapak harus mengetahui proses coaching dengan melakukan alur tipta. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu Bapak juga harus ya mengetahui prinsip coaching Pak ya, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jangan lupa juga untuk Bapak melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga melakukan pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bapak. Prinsipnya itu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah begini Ibu, untuk rencana hari ini coaching saya ingin mengembangkan 3 potensi. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif atau pendengar yang baik. Yang ketiga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu untuk kompetensinya. Kemudian ini bagian kompetensi mana yang Bapak ingin spesifikkan? Untuk kompetensi yang kami atau saya akan prioritaskan adalah untuk yang bagian kompetensi pendengar sebagai pendengar yang aktif Ibu. Karena dengan sebagai pendengar yang aktif nanti saya akan bisa secara otomatis untuk presence, kehadiran penuh. Dengan demikian nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Selanjutnya indikator apa yang Bapak ingin capai dari tujuan pengembangan? Indikator pencapaian yang ingin saya capai itu intinya begini itu. Saya ingin coach nanti itu mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya, mendapatkan solusinya sehingga coach merasa tenang, nyaman untuk segera mendapatkan solusi dari penyelesaian masalahnya. Baik Bapak, saya rasa Bapak siap untuk melakukan coaching ya. Insya Allah Saya siap. ucapkan selamat melakukan coaching, semoga berjalan lancar. Terima kasih Ibu, mohon dukungan, bimbingan, arahan. Nanti juga saya butuh kritikan, masukan, sarangan dari Ibu untuk kegiatan coaching hari ini. Saya dengan bersama coach nanti. Baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Pak Mario. Selamat siang Bu Mami, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Alhamdulillah Bu ya. Seperti rencana janjian kita kemarin ya Bu ya, Bu Mami sudah menghubungi saya lewat chat ya. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, kita untuk kali ini kita ada coaching sebentar lagi, paling hanya 10-15 menit ya, gitu ya Bu Mami ya. Oke. Sebelumnya kalau saya boleh tahu Ibu, apa yang ingin dibicarakan Bu Mami pada kesempatan hari ini? Ya, memang betul Pak. Kemarin saya chat Pak Naryo ingin segera bertemu karena saya memiliki permasalahan di sekolahan saya, yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya itu masih pembelajaran yang klasikal dan monoton, sehingga anak-anak itu merasa bosan. Berarti pembelajaran yang diterapkan di sekolah Ibu rata-rata masih konvensional ya? Ya. Itu untuk yang pembelajaran Ibu sendiri atau dengan bersama teman-teman yang lain juga sama begitu seperti itu Ibu? Iya. Berarti teman-teman juga melaksanakan pembelajaran seperti itu nggih? Masih konvensional, monoton, membosankan. Oke. Dari permasalahan tersebut, apa yang Ibu harapkan untuk pembelajaran kedepannya di sekolah Bu Mami?
Saya ingin karena saya ini mengikuti program guru penggerak ya Pak ya, sehingga saya dapat ilmu banyak yang saya dapatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, sehingga saya ingin menerapkan hal tersebut. Menurut Ibu, pembelajaran yang kreatif dan bervariatif dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi menurut saya itu kita harus tahu dulu minat belajar anak, kemudian kita juga harus mengetahui profil belajar anak, juga gaya belajar, identifikasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan mencoba menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Kalau misalnya kita buat level rentang antara 1 sampai dengan 10, kira-kira pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman Ibu di sekolah itu sekarang pada tingkat level berapa Ibu? Menurut saya masih berada di level 4-5 Pak. Oh, level 4 dan 5. Antara 4 dan 5 ya? Iya. Terus harapan Ibu, Ibu menginginkan nanti ada perubahan pada level berapa targetnya? Karena baru berada di level 4 dan 5, saya ingin mencoba nanti berada di level 7 dan 8 Pak. Oke, bagus Ibu, itu rencananya untuk targetnya ke 7-8 ya. Oke, supaya bisa mewujudkan ke level tersebut, langkah apa yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Langkah yang ingin saya lakukan tentu saja mereka juga belum tahu ya Pak, rekan-rekan saya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Langkah pertama yang saya akan lakukan yaitu mentoring. Saya akan memberi pelatihan atau pengertian kepada rekan-rekan saya tersebut untuk mengetahui pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, dan kemudian saya juga akan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Saya rasa itu Pak. Oke. Setelah itu apa langkah selanjutnya yang Ibu lakukan? Saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Selanjutnya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Oke. Berarti Ibu nanti akan melakukan pertama untuk pengimbasan dulu, pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus melakukan mentoring, terus dengan diskusi kepada kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman-teman. Oke, kira-kira rencana Ibu itu untuk segera supaya terjadi perubahan tersebut, kapan rencana Ibu akan melaksanakannya atau memulainya? Saya memulainya insya Allah lusa Pak, secepatnya. Cepat segera ya Bu ya, iya. Supaya nanti bisa tercapai apa yang jenengan harapkan ya Ibu ya. Iya. Oke, saya jadi penasaran dengan apa hasil Ibu nanti melaksanakan perubahan tersebut, mentoring, sosialisasi. Kayaknya kita harus ketemu minggu depan ini ya. Bu Mami harus ceritalah nanti hasil yang dari apa yang Ibu lakukan terhadap teman-teman. Kira-kira hasilnya seperti apa nanti, gitu ya Bu ya. Kita bisa ketemu minggu depan. Untuk sementara kita cukup sekian ya, sudah cukup ya. Ibu sudah mendapatkan agak lega, mendapatkan beberapa solusi pemecahan masalah gitu ya. Oke Ibu, untuk kali ini kita cukup sekian ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama Ibu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk Bu Mami. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Naryo, alhamdulillah coaching sudah dilakukan ya Bapak ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai Bu. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak ya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah saya melakukan coaching pada hari ini sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta Ibu ya. Yaitu mulai dari tujuan, identifikasi,
rencana aksi dan tanggung jawab semua sudah berusaha saya penuhi sesuai dengan alur cerita. Baik Bapak, luar biasa. Di sini saya sebagai pengamat ya Bapak ya, ingin menyampaikan catatan hasil observasi ya yang telah saya lakukan saat Bapak Naryo melakukan coaching ya, menjadi coach, yaitu yang pertama yaitu Bapak sudah melakukan coaching dengan baik ya. Oke, terima Sudah kasih. melakukan proses coaching menggunakan alur cerita. Yang pertama Ya. tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Bapak juga sudah fokus ya pada coaching dengan melakukan kehadiran penuh ya Pak ya, biasanya sudah bagus, mendengarkan aktif juga. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah bobot ya, sehingga coaching dapat mencari solusi dari permasalahannya. Bapak juga sudah melakukan menstimulus coaching dengan memberikan pertanyaan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian kapan, seperti itu. Luar biasa Bapak. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih Bapak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan ya, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, begini Bu. Intinya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini supaya lebih memahami lagi alur cerita, ya. Dengan supaya bisa mengidentifikasi, menentukan tujuan dulu, identifikasi, terus segera untuk melakukan rencana aksi, terus ada tanggung jawabnya itu supaya nanti kegiatan coaching ini bisa benar-benar selalu menghasilkan suatu solusi pemecahan masalah bagi coaching. Luar biasa. Cukup sekian ya Bapak ya untuk Terima kasih. observasinya. Semoga coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih Ibu atas hasil pengamatannya, dan terima kasih juga atas masukan, saran, bimbingan dari Ibu yang insya Allah ini semua benar-benar sangat bermanfaat bagi saya pribadi, dan mungkin kita nanti sangat bermanfaat bagi coaching kita juga nanti kalau kita mau menerapkan coaching di kemudian hari. Terima kasih Ibu. Yes, saya juga terima kasih Bapak. Sampai jumpa untuk lain waktu ya Bapak ya, kita bisa melakukan coaching kembali ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.